kembali saudara. Shalom. Tuhan kita sungguh luar biasa ya saudara. Sampai saat ini, sampai detik ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Sepanjang tahun 2025 Tuhan selalu ada buat kita. Kasih setianya selalu ada. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kasih setiamu, buat anugerahmu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Kalau mulai 1 Januari bahkan sampai 31 Desember saat ini ya, Kau tidak pernah tinggalkan kami sendiri ya. Kau selalu ada buat kami ya Bapa. Apapun keadaan kami Tuhan, hari demi hari Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Kau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat kebaikan-Mu, kasih setia-Mu ya Bapa. Kau mau pimpin ibadah kami ya Bapa. Mulai awal pertengahan semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Biar hadirat-Mu nyata Tuhan. Roh Kudus-Mu ada di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita saudara. Penyertaan Tuhan selalu sempurna. Haleluya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Haleluya. Dunia boleh berubah, kasih setia Tuhan tetap sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidup
berubah. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari sama-sama kita mau katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Terima kasih Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar menyembah Tuhan, kita sembah Dia. Haleluya. Satu-satunya harapan kami hanya di dalam Kau ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Allah kami yang setia selalu ada buat kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami merasakan kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna. Sampai detik ini kami boleh melihat setiap kuasa, setiap pekerjaan tangan-Mu Tuhan. Dan setiap pribadi kami, pribadi lepas pribadi bagi jemaat-Mu ya Bapa.
sampai detik ini kami melihat kasih. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Haleluya, Kau satu-satunya harapan kami, Yesus. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Satu-satunya pengharapan. Haleluya Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Siap memuji memuliakan nama-Mu. Mari kita siap memuji Tuhan, sama-sama mau katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Yang merasakan Tuhan kita Yesus sungguh luar biasa. Kita mau angkat tangan kita saudara. Kita mau kecap dan terasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau selalu ada buat kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara kita sama-sama bagi berdiri saudara. Kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Allah kami yang luar biasa. Allah kami yang selalu ada buat kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Tuhan kita baik. Dia berkuasa sekarang sampai selama-lamanya. Syukur
ternyata sungguh luar biasa selalu ada buat kita, saudara. Sampai selama-lamanya Tuhan selalu ada. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa, saudara. Kasih Tuhan tidak pernah berubah dulu sampai selama-lamanya. Kita akan siapkan hati kita, saudara, untuk masuk dalam firman Tuhan. Di tahun 2026 ini Tuhan, kami mau Tuhan lebih setia, lebih sungguh-sungguh melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau tetap pakai kami Tuhan, segenap pelayan, segenap jemaat-Mu ya Tuhan. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya.
sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, biar kau dapati, ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati, hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sampai kami menutup mata, kami mau tetap ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tetap melayani Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak ada tempat yang lebih indah selain berada dalam hadirat Tuhan. Kami tahu tidak ada tempat yang paling membuat kami berbahagia dan penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan, ketika kami ada dalam hadirat-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami Tuhan. Tahun boleh berganti tahun, kami boleh tetap ada setia melayani Tuhan. Kami boleh ada tetap dalam bait-Mu Tuhan, melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu hari ini Tuhan, di penghujung tahun ini, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat sepanjang tahun yang sudah lewat, yang Tuhan sertai kami. Dan hari ini kami percaya masuk tahun yang baru, kami berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Berbicara kepada kami, mempersiapkan kami untuk tahun yang baru ini Tuhan, supaya hidup kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Roh Kudus menolong hamba-Mu, biar hamba boleh menyampaikan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana, sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Ya, shalom. Ya, ini beberapa jam ke depan kita akan masuk dalam tahun yang baru. Dan kita bersyukur karena kita masih boleh diberi kesempatan oleh Tuhan beribadah di penghujung tahun ini. Amin. Dan kita percaya juga Tuhan akan terus memberkati dan menyertai kita di tahun-tahun yang akan datang. Mari buka Alkitab saudara, lihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita baca di dalam ayat yang ke-8 mulai. Injil Yohanes pasal 6 ayat 8 mulai sampai dengan ayat yang ke-13. Nah, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8 mulai, firman Tuhan berbunyi demikian. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Kalau saudara baca dalam Injil yang lain, mereka duduk berkelompok 100, ada yang 50, ada yang 100 orang berkelompok, ya. Nah, lihat ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan apa? Membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Ya. Kalau dalam Injil yang lain saudara, dikatakan Yesus itu menyerahkan kepada muridnya, lalu muridnya membagi-bagikan kepada orang yang sudah duduk berkelompok-kelompok. Lalu dikatakan begini, demikian juga dibuatnya dengan ikan itu, sebanyak yang apa saudara? Sebanyak yang apa? Mereka kehendaki. Nah, ini ada yang aneh sebelum saya baca ayat selanjutnya.
untuk roti tidak ditulis sebanyak yang mereka kehendaki, ya kan? Tapi untuk ikannya ditulis sebanyak yang mereka kehendaki. Jadi Tuhan ngerti betul. Biasanya orang itu kalau makan royoan lauknya. Ya kan? Di mana-mana kalau sudah lihat ya ada pesta, yang sisa itu biasanya nasinya. Ya kan? Ayamnya entek. Sate babi entek. Yang tersisa biasanya cuma nasi, betul gak? Ya, ya. Makanya Tuhan tidak tulis sebanyak yang mereka kehendaki karena Tuhan tahu mereka tidak terlalu banyak makan roti. Ya kan? Tapi untuk lauknya, untuk ikannya ditulis sebanyak yang mereka kehendaki. Ya. Lalu ayat selanjutnya, ayat 12. Dan setelah mereka makan kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, ya, supaya, baca sama-sama, tidak ada yang terbuang. Lalu lihat ayat 13 terakhir, maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, ini kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya, saya juga percaya begini, ya. Tuhan bisa memberi makan kita dari tahun ke tahun hanya dari berkat yang mungkin kecil, tapi disertai dengan ucapan syukur, maka berkat yang kecil itu sanggup memelihara hidup kita. Saya bisa dengar kata amin. Ada orang berkata, Pak, pelayanan saya cuma kecil, tapi pelayanan yang kecil disertai dengan ucapan syukur, pelayanan kita diberkati. Amin. Pak, ada orang berkata, Pak, saya kerjaannya cuma kecil, ya, gak ada yang besar, Pak, cuma kecil. Tapi seperti yang Alkitab berkata, kalau disertai dengan ucapan syukur, berkat yang kecil, pekerjaan yang kecil, pelayanan yang kecil, apapun usaha yang kecil, punya kita sedikit yang kecil, Tuhan bisa berkati menjadi berkat untuk hidup kita. Karena itu masuk tahun yang baru, hari ini bilang sama Tuhan, Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupku meskipun sederhana kecil, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena sesuatu yang sederhana yang kecil, kalau disertai dengan ucapan syukur, selalu akan mencukupi semua kebutuhan kita. Yang percaya katakan amin. Nah, saya tidak akan bahas itu lebih lama, tapi yang saya mau bahas adalah di ayat 12. Ada sesuatu yang menarik dari apa yang Yesus katakan di ayat 12. Ayat 12 berkata, dan setelah mereka kenyang, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya, baca sama-sama, tidak ada yang terbuang. Nah, ini menarik saudara ya. Alkitab tadi berkata Tuhan itu membuat mujizat sebanyak yang mereka kehendaki. Betul gak? Sebanyak yang mereka mau Tuhan bisa lakukan. Tapi yang menarik begini, meskipun Tuhan memberi mereka lebih daripada apa yang mereka inginkan, yang menarik adalah begini, Tuhan tidak pernah ingin berkat yang Tuhan berikan itu terbuang. Bisa bilang amin. Dia tidak pengen berkatmu terbuang. Karena itu dia berkata, kumpulkanlah potongan-potongan yang kecil itu, sisa. Dan sisanya kalau saudara tahu, sisanya berapa bakul? 12 bakul. Nah pertanyaannya begini, kenapa sisa 12 bakul? Kenapa enggak sisa 15 bakul? Kenapa tidak sisa 20 bakul? Kenapa tidak sisa 50 bakul? Kenapa tersisa 12 bakul? Nah jawabnya sederhana. Kalau saudara baca dalam Injil yang lain, kenapa tersisa 12 bakul? Karena yang membagi-bagikan berkat roti itu adalah 12 murid. Jadi 12 murid itu masing-masing bawa
1 bakul. Nah, kenapa sisa 12 bakul? Karena tempatnya cuma 12 bakul. Bisa bilang amin? Jadi kalau tempatnya 50 bakul, maka yang tersisa berapa bakul? Ya 50 bakul. Karena Alkitab bilang Tuhan memberkati sebanyak yang mereka kehendaki, tapi Tuhan tidak pengen ada yang terbuang. Saudara bisa bayangin kalau mereka punya 12 bakul, lalu yang sisa 50 bakul. Ya kan? Di mana yang lainnya harus disimpan? Pastinya yang lainnya terbuang. Ya kan? Makanya kenapa sisa 12 bakul? Karena tempatnya cuma 12 bakul. Nah, ini yang saya mau bahas hari ini. Tahukah saudara bahwa berkat yang Tuhan berikan untuk kita itu sangat bergantung dari seberapa besar tempat yang Anda siapkan untuk menampung berkat Tuhan. Ada orang berkata, Tuhan kasih aku 20 bakul, tapi tempatmu cuma 5 bakul. Maka yang diberi juga 5 bakul, karena Tuhan tidak pengen berkatnya terbuang. Ada orang berkata, Tuhan kasih aku pekerjaan besar. Nah, masalahnya Tuhan pengen kasih kita pekerjaan besar, tapi wadah kita cuma kecil. Makanya Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang besar, yang banyak, yang luar biasa, kalau misalnya wadah kita kecil. Kenapa? Karena Tuhan tidak pengen semua pemberiannya itu terbuang dengan percuma. Oleh karena itu hari ini menjelang tahun baru ini, saya mau khotbah tentang bagaimana kita mempersiapkan wadah, menyiapkan tempat untuk tahun 2026. Kita terima berkat dan tidak ada yang terbuang. Nah, makanya kalau saudara baca, saya mau kasih tunjukkan dulu satu ayat sebelum saya bahas lebih lanjut. Lihat dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 54, kita baca di ayat yang pertama. Lihat Yesaya 54 ayat yang pertama mulai. Firman Tuhan berkata begini, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dan bersorak-sorailah dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab, perhatikan ini, yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Jadi Tuhan berjanji yang mandul akan Tuhan berkati. Katakan amin. Ini bukan hanya bicara tentang kandungan, bicara tentang pekerjaan. Amin. Bicara tentang usaha, bicara tentang keluarga. Semua yang mandul artinya tidak membuahkan hasil. Tuhan mau berikan sesuatu yang luar biasa untuk kita di tahun yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Nah, gimana caranya Tuhan memberikan itu? Nah, kalau saudara lihat ayat yang kedua, perhatikan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini. Sebab engkau akan apa? Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh, apa saudara? Keturunanmu akan memperoleh ini langsung ayat 2 rupanya ya. Ayat 2 tolong, ayat 2. Ya. Nah, lihat Tuhan berkata begini, ya. Sebelum dia berkata aku akan memberikan hasil buah untuk buah kandunganmu, Tuhan bilang begini. Lapangkanlah tempat kemahmu. Ya. Jadi sebelum Tuhan memberkati, Tuhan bicara soal tempat. Bisa bilang amin. Lampangkanlah tempat kediamanmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Baca sama-sama kalimat selanjutnya. Jangan menghemat, panjangkanlah apa saudara? Panjang tali-talinya kemahmu dan pancangkanlah kokoh
patok-patokmu. Ini bicara tentang kemah, bicara tentang rumah. Ya. Lalu Tuhan berkata begini ayat selanjutnya, ayat 3. Ya. Sebab engkau, baca sama-sama, akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Perhatikan Tuhan bilang akan. Ya kan? Tuhan tidak berkata aku sudah memberkati engkau, sekarang kau perluas tempatmu. Tidak. Tapi Tuhan bilang kau perluas dulu tempatmu. Lalu Tuhan bilang kau akan mengembang. Ya. Ingat ya, jadi tempatnya dulu Tuhan berkata di ayat 2 siapkan. Lalu Tuhan bilang akan. Lalu selanjutnya Tuhan bilang apa lagi? Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota sunyi. Berarti kota yang gak ada penduduknya pun keturunanmu akan berkembang sampai ke sana. Tapi Tuhan bilang nomor 1, siapkan tempatnya. Saya bisa dengar kata amin. Jadi tempat itu penting sebelum Tuhan menaruh sesuatu di dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pengen apapun yang Dia berikan terbuang dengan sia-sia. Karena kita tidak punya tempatnya. Oleh karena itu hari ini masuk tahun 2026 kita mau siapkan tempatnya. Amin. Nah sekarang pertanyaannya tempatnya itu apa Pak? Nah saya mau akan tunjukkan, lihat sama-sama. Di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, kita baca di ayat yang pertama. Perhatikan ini tempatnya. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Perhatikan ini istri nabi. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu apa? Takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang datang untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jadi ini suaminya saudara tahu ya, waktu hidupnya tidak ditulis bagaimana, tapi kalau dia mati, dia ninggalin masalah untuk istrinya. Ya, ninggalin utang. Lalu Alkitab berkata begini ayat 2. Ya, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumahmu. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Buli-buli itu kecil, berisi minyak. Lalu lihat ayat berikutnya, ayat 3. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah. Perhatikan ini, pergilah apa? Mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan. Kenapa Elisa bilang jangan sedikit? Nanti saya akan jelaskan. Kembali lagi bahwa tempat itu pengaruh berkat Tuhan. Katakan amin. Nah lihat selanjutnya. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Ya, jadi dituang ke tempat bejana yang besar, saudara ya. Minyak yang kecil dituang di tempat yang besar. Secara manusia, tempat besar dengan dituang dengan tempat yang kecil, gak mungkin tempat itu bisa penuh, betul gak? Betul gak? Saya kasih contoh, misalnya Anda punya botol air mineral sebesar ini, lalu disuruh isi 1 galon, dituang. Bisa penuh gak? Gak bisa. Ya. Tapi bersama dengan Tuhan, tempat itu penting. Jadi kalau dituang, seberapa tempatnya, maka berkat mengikuti tempatnya. Ya. Lalu lihat gini. Pergilah perempuan daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah itu, ia dan anak-anaknya masuk dan anak-anaknya mendekatkan bejana kepadanya, sedang ia terus. Lihat ya, bejana besar dikatakan terus menuang, berarti minyaknya enggak entek-entek, betul gak? Minyaknya enggak habis. Nah, lalu selanjutnya.
Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya itu kepada ibunya, tidak ada lagi bejana, tidak ada lagi tempat. Ketika tidak ada lagi tempat, lalu apa yang terjadi? Berhentilah minyak itu mengalir. Mengalir berhenti bukan karena mujizatnya berhenti, bukan karena Tuhan pengen berhenti. Ingat ya, mujizatnya berhenti bukan karena Tuhan berkata stop, bukan. Tapi berkatnya berhenti karena tempatnya habis. Ingat tadi prinsipnya bahwa Tuhan tidak pernah pengen berkatnya terbuang percuma. Ya, dia nggak mau minyak itu dibuang-buang hanya karena tempatnya habis lalu terus mengalir. Enggak, tempatnya pasti berhenti, tempatnya habis, minyaknya juga berhenti. Ya. Nah, dari sini kita kembali belajar saudara ya, bahwa tempat itu penting. Bisa bilang amin. Nah, sekarang pertanyaannya tempat itu apa? Ya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat kembali di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan katakan kepada perempuan itu lewat Nabi Elisa. Berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Disuruh apa saudara? Minta. Dan saudara tahu berapa bejana yang dia minta? Kalau saudara lihat ayat yang ke-7, lihat dulu ayat 7. Saya mau tunjukkan dulu berapa bejana yang dia minta. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah dan orang itu berkata, pergilah jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya serta engkau serta anak-anakmu. Jadi kalau saudara tahu berapa banyak minyaknya, minyaknya itu sanggup bayar utang. Dan saudara tahu ya, utangnya pasti tidak sedikit. Kenapa? Karena debt collector itu pengen ngambil anaknya, dijadikan budak. Itu artinya utangnya cukup besar. Bisa bilang amin? Cukup besar sehingga dia perlu membayar. Dan luar biasanya bukan hanya utangnya yang lunas. Alkitab bilang dia bisa hidup dari sisanya. Berarti berapa banyak uang yang dihasilkan dari minyak dalam bejana yang dia jual. Dan dengan demikian kita mengerti bahwa yang dia minta itu bukan 10 bejana, bukan 20 bejana. Kemungkinan yang dia minta itu ratusan bejana. Karena sanggup bayar utang dan untuk menghidupi janda ini dan 2 orang anaknya. Itu bukan bejana sedikit. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin mobil Pertamina, ya kan, itu bukan satu mobil, mungkin banyak. Ya. Kenapa? Karena cukup untuk bayar utang dan hidup selebihnya dengan baik dengan anak-anaknya. Dengar ya, kembali lihat ayat 3. Tuhan bilang kepada janda ini, minta. Ya, minta. Tuhan tidak bilang pinjam, minta. Saudara tahu ya, saya nggak tahu, tidak ditulis dalam Alkitab apa yang suaminya lakukan sehingga utangnya banyak. Bisa jadi dia juga ngutang ke tetangganya kan, betul gak? Bisa jadi kan? Betul gak? Bisa jadi dia ngutang juga tetangganya. Tapi luar biasanya perempuan ini, suaminya mungkin meninggalkan utang di mana-mana. Tapi orang masih bisa percaya perempuan itu loh. Betul gak? Gak gampang kan, betul gak? Gak gampang, betul gak? Orang kalau udah jengkel sama perempuan itu, jangankan minta, utangmu bayar Ose. Ya. Utangmu bayar dulu, minta-minta bejana, emang mau ngapain? Ya. Dan bejana pada zaman dulu bukanlah barang yang tidak ada gunanya. Ada gunanya, banyak gunanya bahkan. Ya. Orang datang minta dan jumlahnya ratusan, itu enggak gampang
kalau orang itu tidak bisa dipercaya punya hubungan baik. Bisa bilang amin. Makanya kan begini, saudara tahu wadah berkat kita itu adalah pertama, Anda bisa jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Bisa bilang amin. Wadahmu itu adalah engkau bisa jadi orang yang dapat dipercaya. Nah masalahnya begini, kita minta berkat besar, tapi kita tidak bisa dipercaya Tuhan. Ya. Kita minta besar, tapi kita tidak punya wadah yang namanya kepercayaan. Saya mau beritahu saudara ya, apapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, itu tempatnya yang pertama adalah Anda bisa dipercaya Tuhan. Ya. Makanya kan begini saudara ya. Banyak orang percaya Tuhan, tapi tidak banyak orang bisa dipercaya Tuhan. Ya. Lihat sama-sama Amsal 28, ayat yang ke-20. Amsal 28 ayat 20. Banyak orang, saudara baca ya, orang yang dapat dipercaya, baca sama-sama. Ada orang sini? Ayo baca sama. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi sebenarnya berkat itu ditentukan dari apakah kita bisa dipercaya Tuhan. Saya tahu gereja itu tidak pernah kekurangan orang percaya Tuhan. Bisa bilang amin. Nah, setiap minggu kita datang itu karena kita percaya Tuhan. Betul gak? Setiap minggu kita beribadah karena kita percaya Tuhan. Tapi kadang-kadang kita ini kadang-kadang susah dipercaya Tuhan. Tahukah saudara, kadang-kadang Tuhan nitip berkat orang aja, Anda tilep, betul gak? Nah, bukan Anda lah. Kayaknya di sini gak ada yang kayak gitu. Katakan amin. Bisa bilang amin? Gak ada. Makanya kalau saudara baca Alkitab, maka pertama-tama Tuhan itu memberi makan manusia itu dengan biji-bijian, dengan buah-buah yang ada bijinya. Ya. Kalau saudara baca dalam kitab Kejadian, baca dalam kitab Kejadian, pasal yang kedua. Lihat. Kejadian pasal yang ke. Sebentar ini saya. Kejadian pasal 1. Ya. Ayat 29. Kejadian pasal 1 ayat 29. Firman Tuhan berkata gini. Berfirmanlah Allah, ya, 29. Lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang apa? Berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya apa? Berbiji. Jadi sejak awal itu Tuhan ngasih makan manusia bukan dengan sate babi. Tapi dengan apa? Buah yang ada bijinya. Dan Tuhan bilang itulah yang menjadi makananmu. Kenapa Tuhan bilang itu jadi makananmu? Karena begini, Tuhan juga ngerti gak mungkin orang makan mangga sak bijinya ditelan. Saudara suka durian? Yang suka durian bilang amin. Di sini ada yang doyan makan durian sak bijinya? Sampai di sini, enak Pak Gem, wah enak Pak Firly, biji durian, wah gak ada. Anda makan mangga yang termanis sekalipun, bijinya Anda gak makan, betul gak? Kenapa dari awal Tuhan memberi makan orang-orang atau manusia pertama disuruh makan buah?
Karena Tuhan bilang begini kan, mengusahakan taman yang Tuhan suruh pelihara. Makanya ketika dia habis makan mangga Adam, dilempar buahnya, dilempar bijinya. Supaya tumbuh lagi pohon yang baru. Makanya buah mangga gak habis-habis karena bijinya tidak ditelan. Saya bisa dengar kata amin. Nah, tempat itu adalah kepercayaan. Makanya Alkitab bilang, kalau engkau bisa dipercaya Tuhan, kau tidak makan bijinya, maka Tuhan akan terus memberkati engkau. Saudara tahu ya, dengar ya. Sekali lagi saya mau berkata, gereja tidak pernah kekurangan orang yang percaya Tuhan. Cuma sayang gereja banyak kekurangan orang yang dapat dipercaya Tuhan. Ya. Makanya salah satu tes kepercayaan itu, Anda bisa berbagi. Katakan amin. Anda bisa memberi. Karena itu Anda berdoa apapun Tuhan akan selalu support Anda. Anda boleh mengalami pasang surut kehidupan, pasang surut pekerjaan. Tapi Tuhan tidak akan pernah tinggalkan Anda. Tuhan akan terus support Anda. Orang-orang yang dapat dipercaya Tuhan. Minyak dituang tidak akan pernah berhenti mengalir selama ada tempatnya. Saya bisa dengar kata amin. Bapak-bapak aja kalau punya istri yang dapat dipercaya tentu senang. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin Pak? Betul gak? Ada orang bilang, Pak istri saya itu loh luar biasa, pintar cari uang. Oh iya, penghasilannya luar biasa berarti? Iya, bukan penghasilannya luar biasa. Saya sembunyi uang di mana saja, istri saya loh pintar cari uang, pasti ketemu. Pasti ketemu, wes pokoknya saya taruh di mana kayak di bawah lemari di mana pasti ketemu, pintar cari uang. Ya. Ya. Kita punya anak aja kalau bisa dipercaya orang tua senang. Bisa bilang amin. Orang tua itu sangat senang kalau lihat anak bisa dipercaya. Saya pernah dengar cerita. Ada seorang anak itu, anaknya temannya saya itu, dia cerita, dia bayar kuliah tiap semester anaknya nggak bayar kuliah. Dia udah DO, anaknya itu pura-pura foto kayak di wisuda. Dia kirim ke orang tuanya di luar pulau, dikirim. Oh ini butuh biaya ini, dikirim sampai anaknya itu wisuda. Tanda kutip wisudahan di foto. Orangnya nggak ngerti, orang tuanya nggak ngerti. Orang tuanya gaptek juga. Bayangin setelah itu baru orang tuanya tahu dari temannya yang ngasih tahu. Bahwa anaknya itu udah bertahun-tahun berhenti kuliah. Karena tidak bayar uang kuliah. Padahal orang tuanya selalu kirim uang. Bayangin loh, kita punya anak aja gak bisa dipercaya, rasanya kita jengkel. Yang setuju bilang amin. Betul gak? Kita punya anak gak bisa dipercaya, waduh ini anak ini dititipin apa, waduh. Ya. Tapi kadang-kadang kita juga gak bisa dipercaya Tuhan. Makanya wadah itu adalah hasil dari sebuah kepercayaan orang kepada janda ini. Anda bisnis join. Kalau Anda bisa dipercaya, orang itu senang. Betul gak? Anda bisa dipercaya, loh ini bisnis diserahin kerjasama, orangnya lo bisa dipercaya. Nggak ada nota fiktif, nggak ada rekayasa, nggak ada. Orang bisa dipercaya. Makanya itu saya mau beritahu, untuk membangun kepercayaan tidak bisa satu hari, bertahun-tahun.
Bisa bilang amin. Tapi hanya butuh satu kali. Orang runtuh kepercayaan. Itu orang. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu selalu pengen mempercayakan kita. Kalau kita gagal tahun ini dipercaya Tuhan, malam ini bilang sama Tuhan, Tuhan tahun depan aku mau jadi orang yang bukan hanya percaya Tuhan, tapi jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Bisa bilang amin? Bisa dipercaya Tuhan. Itu yang pertama. Jadi wadah itu berkaitan dengan kepercayaan. Yang kedua, wadah itu apa? Kalau saudara baca kembali dalam 2 Raja-Raja pasal 4 tadi, sekarang lihat ayat yang pertama. Saya pernah khotbah ayat ini, tapi saya pengen kita bahas kembali. Nah lihat ayat yang pertama berkata begini, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Yang dia adukan itu masalahnya, bukan orangnya. Ingat ya. Yang dia adukan itu masalahnya, bukan orangnya. Nah lihat ini. Dalil berkata begini. Mengadukan halnya kepada Elisa. Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Dan sekarang penagih-penagih hutang udah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Lihat ya, ini orang tidak mengadukan suaminya ke Elisa. Tapi yang dia adukan masalahnya. Jadi saudara perlu bedakan ya antara orangnya dengan masalahnya. Ya. Saya mau beritahu ya, kadang kita ini berusaha menyelesaikan masalahnya dengan membenci orangnya. Ya. Nah Tuhan, kalau saudara lihat wanita ini, ya, dia tidak benci orangnya, tapi yang dia pengen selesaikan apa saudara? Masalahnya. Nah banyak orang masalahnya tidak didoakan, tapi orangnya yang dia benci didoakan terus supaya waduh orang itu pak, cek nemennya pak, orang itu waduh pak, wes kurang ajar sekali pak. Waduh orang itu pak, waduh keterlaluan. Anda selalu mengeluh, mengadu tentang orangnya. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, dari ayat ini saya belajar satu hal begini ya. Nah, Anda itu harus selalu tahu bedanya antara orang dengan masalahnya. Makanya Tuhan kan begini, Tuhan benci dosa, tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Dosa itu masalahnya, tapi orangnya dikasihi Tuhan. Ya kan? Perempuan ini mengasihi suaminya. Ya. Padahal suaminya mati ninggalin utang, tapi dia mengasihi suaminya. Apa buktinya dia mengasihi suaminya? Dengar bu, bukti bahwa Anda mengasihi suami tidak ngelek-ngelek no suami. Enggak ono sing amin. Pak, apa bukti bahwa kau mengasihi istrimu? Tidak ngelek-ngelek no istri. Apa bukti kau mengasihi sesamamu? Apa buktinya kau mengasihi mertuamu? Ya enggak ngelek-ngelek nomor 2 rek. Bisa bilang amin. Nah masalahnya perempuan ini mengadukan masalahnya. Dia tidak pernah mengadukan orang. Kalau saudara perhatikan ya, kita ini kalau berdoa yang kita adukan ke Tuhan itu orangnya. Tuhan orang iku rek Tuhan. Cek nemene Tuhan orang iku lho tetene ono Tuhan orangnya. Ya Tuhan orang itu loh Tuhan. Tuhan orang itu loh. Tuhan orang itu. Kita laporkan orangnya. Ya. Anda mestinya fokus ke masalah. Ya. Karena orang yang menjengkelkan sekalipun tetap disayang Tuhan juga. Kok enggak ono sing amin? Bisa bilang amin? Kalau Anda minta orang yang menjengkelkan dihukum, jangan-jangan kita juga akan kena hukum. Karena kadang-kadang kita juga menjengkelkan, anggukan kepalamu.
Betul nggak? Anda menuntut keadilan, Tuhan bisa berbuat adil kepada semua orang. Tidak taunya ada begitu banyak orang malah juga menuntut keadilan untuk dirimu. Ya. Makanya Tuhan bilang begini, orang ini tidak mengadukan suaminya. Lah saya pikir loh ya, kalau ada orang yang begitu menjengkelkan bikin masalah dengan kita, yang kita adukan orangnya, bukan masalahnya. Betul gak? Orang ini mengadukan Tuhan, masalahku. Aku lagi punya banyak utang, Tuhan tolong aku. Dia gak sama sekali, Tuhan lan bojok kayak ngono loh Tuhan. Wes mate wes ninggalin masalah. Dia gak ngomong kayak gitu. Betul gak? Dia gak ngomong kayak gitu. Lihat orang itu, ceknya meneh. Hidup aja tinggalin susah. Sekarang dia mati juga nyusahin orang. Enggak loh, enggak. Yang dia adukan masalahnya. Saya mau beritahu ya. Dengar. Tuhan itu peduli masalah kita. Tapi Tuhan pengen lihat hati kita juga cukup besar. Bisa bilang amin. Makanya kalau saudara lihat juga Abraham itu. Dan saya banyak baca dalam kisah para orang-orang yang diberkati Tuhan. Mereka itu rata-rata orang yang punya hati besar. Ya, dia tidak permasalahkan orangnya, dia permasalahkan ya masalahnya. Lihat Kejadian pasal 13 ayat 5. Kejadian 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata begini. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama sebab harta milik mereka amat banyak sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Jadi terjadi perkelahian. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Perhatikan ini ayat 8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat, kita ini family. Jadi dia nggak panggil Lot bilang gini, Lot, iku gembalamu urus ono iku lho, gak genah gembalamu iku. Enggak, bisa bilang amin. Enggak. Dia ngomong, Lot, sing kena. Kau niku ya, ngerti ono, kamu itu jadi kaya gara-gara om. Kan Abraham kan omnya kan. Gara-gara om Abraham, gak kena iku lho, gembalamu urus ono. Ya, urus sing kena lho. Enggak, dia sama sekali gak nyinggung. Tapi dia fokus ke masalahnya. Dia fokus ke masalahnya. Dia bilang di ayat selanjutnya, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah engkau pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan maka aku ke kiri. Jadi dia malah suruh Lot pilih duluan. Ya. Milih, ayo silakan kau pilih duluan. Abraham apa enggak takut kehilangan berkat? Enggak, dia suruh, ayo pilih duluan. Kau dapat tempat yang terbaik. Lalu lihat ya ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dilihatnya bahwa lembah sungai Yordan banyak airnya seperti taman. Ayat 10, seperti taman Tuhan. Kalau seperti taman Tuhan berarti bukan taman Tuhan. Cuma seperti, tapi bukan. Ya, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya, ayat 11, seluruh lembah Yordan lalu berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lalu saudara tahu apa yang terjadi? Ya, setelah ayat 14, langsung ayat 14. Setelah Lot berpisah dengan Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri, itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan. Ya itu kayak lagu. Timur ke barat, utara dan selatan. Mungkin ayat lagu itu terinspirasi oleh ayat ini. Mungkin loh. Ya. Sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu. Dan kepada seluruh keturunanmu untuk berapa lama? Selama-lamanya.
Jadi orang itu dengar ya, kalau hatinya besar Tuhan kasih berkat. Dia nggak fokus ke orangnya, dia fokus ke solusinya atas masalahnya. Saudara tahu ya, yang bikin sering kali kita sakit hati, itu kadang-kadang bukan karena masalahnya, tapi ke orangnya. Ya. Orangnya, betul nggak? Jadi yang kita serang orangnya terus. Saya tahu Tuhan mengasihi kita orang berdosa, tapi Tuhan gak suka sama dosa kita, betul gak? Tapi dia gak benci kita, dia sayang kepada kita. Makanya kalau saudara perhatikan baik-baik, bahkan di dalam pasal 14, kalau memang Abraham itu benci kepada Lot, maka ayat 14 tidak akan mungkin terjadi. Kejadian 14 ayat 14, lihat. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya yaitu Lot tertawan, maka dikerahkannya lah orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya. 318 orang banyaknya, lalu mengejar sampai ke Dan. Ayat 16. Dibawanya lah kembali segala harta benda itu, juga Lot anaknya saudaranya itu serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi Abraham tidak punya rasa benci ke Lot. Gak ada. Dia punya masalah, dia fokus ke masalahnya. Dan itu membuat hatinya besar. Saya mau beritahu ya, dengar ya. Kalau Anda fokus nyelesain masalahmu, pasti akan ada selalu solusi yang Tuhan kasih. Kok gak ono sing amin? Saya bilang amin. Fokus saja, fokus. Ini masalah. Tapi dia penyebabnya, tidak apa-apa. Kalau Tuhan izinkan ya sudah. Sekarang ini masalahnya kita. Ayo kita doakan biar masalah ini Tuhan tolong selesai. Tuhan pasti tolong kita. Nah, semakin Anda ngurusi orangnya yang menyebabkan, maka semakin Anda hatimu mengecil. Kalau hatimu mengecil, bagaimana Tuhan mau kasih tuang minyak lebih banyak. Makanya ayat yang kedua tadi itu dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Elisa juga gak nanya. Lihat ayat 2. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 2. Ya. Elisa juga gak nanya kan, ketika dikasih tahu dia fokus kepada masalahnya. Elisa juga fokus kepada masalahnya. Saudara tahu ya, kalau Anda fokus ke masalahmu bukan ke orang, maka saya mau beritahu, Tuhan juga akan fokus nyelesain masalah kita. Kok enggak ono sing amin? Bisa bilang amin? Fokus saja nyelesain masalah. Pak, tapi kan dia gini, udah biarin aja. Ya, biarin aja. Fokus saja. Kalau saudara lihat Yusuf ya, enggak perlu dibaca. Dia fokus ke masalahnya. Makanya ketika saudaranya datang, dia tetap memberi makan saudaranya. Abraham fokus ke masalahnya. Makanya ketika dia dengar Lot ditawan, dia tetap mau nolong Lot. Karena dia fokus ke masalahnya, bukan orangnya. Makanya kan begini, saudara tahu ya. Ketika Anda fokus ke orang, maka Anda ke gereja aja gak bahagia loh. Tolong lakukan kepalamu. Betul gak? Tapi kalau Anda fokus Tuhan, ini ada masalah. Aku tahu bersama Tuhan, Tuhan akan berikan aku kemampuan menyelesaikannya. Bisa bilang amin. Dengar ya, Anda fokus ke masalahnya, Tuhan juga akan fokus ke masalahmu. Dan akan selesaikan masalahmu. Ya. Bahkan saya mau kasih contoh, lihat. Kalau saudara baca Alkitab ada satu ayat yang bagus sekali. Lihat sama-sama dalam Ayub pasal 42. Atau kita baca dulu dalam ayat 16 saja, pasal 16 saja. Supaya kita ngerti konteksnya, lihat Ayub pasal 16 ayat 1. Ini apa yang Ayub katakan kepada sahabat-sahabatnya. Lihat, Ayub berkata kepada sahabat-sahabatnya begini, tetapi Ayub menjawab. Ya. Jadi Ayub ini kan sakit, dibesukin orang kan, dibesukin sama teman-temannya. Tapi teman-temannya itu besukin malah hakimi dia kan. Nah, makanya kalau saudara besuk orang,
ya bicaralah tentang kebaikan Tuhan. Katakan amin. Bukan ngomong, iki mesti loh, lantak delok ya, iki mesti ono sing salah iki mesti dosa, iki mesti gini. Lah, teman-teman Ayub itu begitu. Jadi Ayub udah menderita, mereka udah ngomong semua. Yub, kok niki mesti ono mesti dosamu, makanya kerjaanmu kayak gini. Makanya kalau ini mesti ono dosamu ya, makanya rumah tanggamu kayak gini, anakmu mati kabeh. Wih, mesti gini gara-gara dosamu. Enggak, teman-temannya itu ngomong kayak gitu. Makanya Ayub ngomong begini pada sahabat-sahabatnya. Dia berkata, hal seperti itu telah acap kali aku dengar, sudah sering kali aku dengar orang ngomong kayak ngono. Ya. Lalu baca sama-sama dengan keras kalimat Ayub kepada teman-temannya. 2, 3. Ya ini intonasinya mungkin tepat atau kurang bagus ya. Coba kita baca dengan tanda baca yang tepat sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik. Ada tanda seru di belakangnya kan, betul gak? Tanda seru itu artinya apalagi kalimat ini kalimat orang yang lagi jengkel dan lagi marah. Mari kita baca seperti Ayub berkata. Ya. 2, 3. Kurang seru ya. Kayak ngomong ambek bojomu itu loh lah jengkel, mek mangkel. Seperti ngomong sama pasanganmu kalau kau lagi marah. Ya kan? Ayo baca sama-sama sekali lagi. 2, 3. Menghibur sialan kau nih gua. Itu yang tepat. Ya. Saking mangkelnya Ayub itu, temannya datang besuk pun dikatain, wah penghibur sialan kau. Ya. Ini saudara tahu, saya baca ini supaya saudara tahu betapa mangkelnya Ayub loh. Ya. Orang itu kalau sama temannya sampai ngomong kayak gini, itu berarti mangkelnya udah sampai ke ubun-ubun. Gak bisa ketahan lagi, betul gak? Ayub itu orang saleh. Orang saleh itu pasti omongannya yang dijaga, betul gak? Tapi kalau sampai dia sudah ngomong penghibur sialan kau. Ya. Itu berarti udah gak tahan dia, jengkel tingkat dewa. Ya. Mangkel tingkat dewa. Nah sekarang lihat pasal 42. Nah saya mau kasih tahu ini tentang pasal 42, lihat ayat yang ke-7. Lihat pasal 42 ayat yang ke-7. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena engkau tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, jadi ini Tuhan berfirman kepada sahabat-sahabatnya tadi yang ngomong itu. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan. Pergilah kepada hambaku Yakub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Yakub, perhatikan ini, meminta doa untuk kamu. Loh saudara tahu ya, kalau Anda sakit lalu ada orang yang ngomong, ini mesti dosa. Ini makanya kalau hidupmu kayak ngono ya karena gitu mesti. Mangkel kan, betul gak? Lalu disuruh didoakan. Ya saya yakin Ayub kalau jadi kita juga doakan. Doanya gini, Tuhan orang ini pancen. Kapokmu kapan, betul gak? Ya, mesti ngomongnya kayak gitu. Tapi Ayub berdoa, lihat. Lalu Tuhan bilang gini, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima. Bayangin permintaan Ayub yang diterima untuk ngampuni teman-temannya yang kurang ajar ini. Supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap engkau. Sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ya. Lalu lihat ayat 9. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Sua, dan Soar orang Naamah. Mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima apa? Menerima permintaan Ayub. Berarti Ayub betul-betul doain. Lalu setelah Ayub mendoakan teman-temannya itu, apa yang terjadi? Baca sama-sama. Ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub.
Setelah ia, apa saudara? Meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dulu. Setelah dia doa, tidak fokus lagi ke orang, Tuhan pulihkan semuanya. Bisa bilang amin. Kenapa? Karena kalau engkau berdoa itu sama dengan engkau perluas hatimu. Bahkan Tuhan perluas berkatnya 2 kali lipat. Karena hatinya diperluas. Hari ini jangan fokus ke orang. Saya tahu kadang-kadang ada orang menjengkelkan. Yang setuju bilang amin. Kadang ada orang bawa masalah dalam hidup kita. Kadang ada orang gara-gara dia pekerjaan kita macet. Kadang ada orang gara-gara lambe turanya dia. Ya, hidup kita kemudian dapat masalah. Kadang ada orang itu loh, ya, menjadi penyebab banyak hal kerugian dalam hidup kita. Ya, tapi Tuhan ajari kita gini. Dia tidak pengen berkatnya terbuang. Sebelum Tuhan berkati Ayub 2 kali lipat. Dia perluas dulu hatinya Ayub. Supaya kalau dia diberkati, dia tidak pernah pengen punya hati balas dendam. Saudara tahu ada banyak orang tidak balas dendam hari ini. Karena tidak punya kemampuan balas dendam. Betul gak? Makanya kalau saudara perhatikan ada orang kalau lagi jengkel, oh nanti lihat aku soge, wow, lihat naik. Makanya orang ini gak soge-soge. Belum soge aja sudah niat jahat, betul gak? Nanti lihat loh, kalau pekerjaanku berhasil, oh lihat naik. Makanya gak berhasil. Kenapa? Tuhan tidak pernah pengen Anda diberkati untuk balas dendam. Kawan-kawan saya ngamen. Tuhan pengen kita diberkati. Supaya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Hari ini fokus ke masalahmu. Saya nggak tahu berapa banyak orang menjengkelkan di tahun 2025 ini. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang menyebabkan engkau mengalami kerugian di tahun ini. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang sudah nyakiti hatimu di tahun ini. Saya nggak tahu berapa banyak orang yang sudah berbuat jahat kepadamu di tahun ini. Tapi seperti Ayub, hari ini engkau berdoa dan bilang, Tuhan, aku kefokus, aku mengadukan masalahku, bukan orangnya. Tuhan kemudian memberkati janda itu. Tuhan memberkati Abraham. Tuhan memberkati juga Ayub 2 kali lipat. Saya bisa dengan kata amin. Karena itu perluas hati kita hari ini. Masuk tahun 2006, bawa hati yang baru, bawa hati yang diperbesar oleh Tuhan. Ingat 2 hal yang saya sampaikan. Apa tempat itu? 1, tempat adalah orang yang bisa dipercaya. Kedua, tempat adalah orang yang bisa fokus ke masalahnya aja. Orang-orangnya ampuni aja lah. Sudah. Tuhan pasti akan buka jalan dan menolong kita. Tutup Alkitabmu. Mari kita mau berdoa. Kita akan masuk perjamuan kudus. Tapi sebelumnya mari kita mau nyanyi lebih dulu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ada lagu lama yang kita pengen nyanyikan. Ya. Hati ini rumahmu Tuhan. Ya, ya main tadi ya. Oke. Ku jadikan hati ini untuk kediamanmu. Angkat tanganmu, katakan. Ku serahkan hidup ini untukmu, ya Allahku. Lagi, ku jadikan
hati ini untuk kediaman-Mu. Kuserahkan hidup ini untuk-Mu, Allah. Angkat tanganmu, sama-sama katakan, di hati ini, ya, di inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Lagi katakan, di hati ini rumah-Mu. Amin, amin. Di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa. Sekali lagi katakan, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus pada malam hari ini, mari setiap kita datang merenungkan kembali firman Tuhan yang baru kita dengar. Beberapa jam lagi kita akan masuk pergantian tahun. Kalau saudara baca Alkitab, pergantian tahun adalah saat yang paling krusial dalam kehidupan bangsa Israel. Karena pada saat pergantian tahun itu raja-raja keluar berperang untuk menjarah-jarahan, untuk memperluas daerah mereka. Karena itu saya percaya doa tutup tahun itu penting untuk kita. Karena ini menjadi malam ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan juga menjadi malam menjadi kita berdoa untuk tahun yang akan datang yang Tuhan mau siapkan untuk kita. Firman Tuhan datang kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, jadilah orang yang bisa dipercaya Tuhan. Kalaupun engkau berkata, Pak, tahun ini saya banyak sekali gak bisa dipercaya oleh Tuhan. Engkau berdoa hari ini dan engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, tahun depan Tuhan, aku mau lebih setia lagi, jadi orang yang dapat dipercaya Tuhan. Setiap berkat yang Tuhan titipkan, setiap anugerah, setiap apapun yang Tuhan titipkan dalam hidupku, aku mau jadi berkat, aku bisa dipercaya. Karena kau akan lihat minyak tidak akan pernah berhenti mengalir. Karena bejana itu adalah hasil dari sebuah kepercayaan. Berapa banyak bejana yang dikumpulkan adalah hasil dari berapa banyak orang yang percaya kepada janda itu. Hari ini berdoa kepada Tuhan. Dan yang kedua, hari ini fokus ke masalahmu aja. Karena ketika engkau fokus ke masalahmu, Tuhan juga fokus ke masalahmu dan menyelesaikan masalah kita. Tapi mungkin engkau berkata, Pak, tapi gara-gara dia saya jatuh dalam masalah. Pak, gara-gara dia saya dalam masalah hari ini. Seperti Ayub mendoakan temannya. Lalu Tuhan memberkati dia 2 kali lipat. Hari ini juga kita mau mendoakan orang-orang yang sudah menyebabkan engkau mengalami kerugian. Mungkin ada orang-orang yang menyebabkan engkau menghadapi masalah hari ini. Doakan. Karena Tuhan bilang seperti kepada Ayub, doamu didengar Tuhan. Dan setelah Ayub berdoa, Tuhan pulihkan 2 kali lipat daripada apa yang sebelumnya Ayub punya. Mari sebelum kita masuk perjamuan kudus, ambil waktu beberapa saat ini berdoa. Berdoa, 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 berdoa. Kalau tiba-tiba ada wajah seseorang muncul ketika engkau menutup mata, doakan orang itu. Haleluya. Oh, haleluya.
sembah, 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 sembah. Menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Beberapa jam lagi kami masuk dalam tahun yang baru. Kami mau masuk dengan menyiapkan wadah, menyiapkan tempat yang besar di hati kami Tuhan. Untuk Engkau isi dengan kemurahan-Mu, untuk Engkau isi dengan kebajikan-Mu, untuk Engkau isi dengan berkat-berkat-Mu untuk tahun yang luar biasa yang akan datang. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami siapkan hati kami, hidup kami untuk dikuduskan dengan darah-Mu Tuhan. Lewat perjamuan kudus hari ini, kami percaya semua dosa kami diampuni. Kami masuk di tahun yang baru, bukan di bawah kutuk, tapi di bawah anugerah Tuhan. Oleh karena darah Yesus, kuduskan pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kuduskan kami semua. Layakkan kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang telah siap, sama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Kita nyanyi, ada satu lagu yang tiba-tiba saya ingat. Ketika aku berada dalam Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Lagi dari awal. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Lagi dari awal katakan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kanan-Mu menyelamat. Saudara yang sudah layani bisa pakai berdiri sama-sama. Kalau ada yang belum dilayani bisa angkat tanganmu dan ada dilayani. Ku bersyukur
yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikanmu sekarang dan selama. Mari angkat tanganmu, katakan ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Amin, amin, amin. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Lagi dengan segenap hati katakan ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Amin, amin, amin. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur Tuhan, oleh anugerah-Mu kami masih diberi kesempatan untuk masuk dalam tahun yang baru. Kami bersyukur tahun ini kami sudah lewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan yang sama tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan yang sama akan tetap menyertai kami. Menyertai keluarga kami. Menyertai anak-anak kami. Menyertai gereja ini. Menyertai pekerjaan-Mu. Menyertai usaha-Mu. Segala yang Kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Sekali lagi Tuhan, oleh darah-Mu kami tidak dibawa kutuk lagi, tapi dibawa anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Dan dengarkan firman Tuhan kalau engkau percaya. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Lewat persekutuan dengan tubuh-Mu Tuhan, kami tahu Engkau ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Dan lewat persekutuan dengan darah-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan, kami layak untuk diberkati oleh karena darah-Mu Tuhan. Semua sakit kami sudah ditanggung oleh Yesus, oleh bilur-bilurnya. Semua sakit penyakit kita sudah disembuhkan. Dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu kalau engkau percaya. Bukan cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama. Mari buka tanganmu sama-sama. Naikkan syukur. Berdoa. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu jawab doaku. Yesus, Yesus, Yesus,
Biar singer menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu saudara sekalian berdoa di tempat engkau berdiri. Hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan Tuhan mau mendengar doa-doamu. Doakan keluargamu, doakan anak-anakmu. Haleluya. Jawab doaku. Jemaat berdoa, 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 berdoa. Haleluya Yesus. Angkat tanganmu berdoa. Tuhan mau mendengar doamu dari tempat ini. Harapan-harapanmu naikkan di hadapan Tuhan. Tuhan mau dengar. Haleluya. Oh, jawab doa. Lagi Anda berdoa, 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 berdoa. Dalam nama Yesus, semua doa-doa yang dinaikkan malam hari ini didengar, dijawab Tuhan pada waktunya. Di dalam nama Yesus, pemulihan terjadi. Tahun ini mungkin kami banyak mengalami kerugian. Tahun depan Tuhan akan ganti 2 kali lipat dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mungkin tahun ini ada banyak yang sudah terjadi. Tapi tahun yang akan datang akan terjadi pemulihan yang luar biasa Tuhan lakukan. Naikkan doamu. Yesus. Bukankah Tuhan berkata, apapun yang kau minta di dalam namaku, aku akan berikan kepadamu. Datang doa, datang berdoa, datang berdoa. Tuhan lakukan. Jawab sekali lagi, sekali lagi. Yesus. Rumah tangga kami, anak-anak kami dilindungi Tuhan. Dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari kesialan, dijauhkan dari kecelakaan. Ada proteksi darah Yesus atas keluarga kami. Dijauhkan dari semua pergaulan yang buruk dalam nama Yesus. Ada malaikat Tuhan menjaga kami. Ada malaikat Tuhan berkemah sekeliling kami. Sekali lagi Yesus, di dalam nama Yesus, segala apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Diberkati kami di ladang, diberkati adonan kami, diberkati buah kandunganmu, diberkati segala apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Jawab doaku. Tidak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Di penghujung tahun ini Tuhan, ada banyak yang sudah terjadi di bangsa kami. Di luar kendali kami, di luar kemampuan kami. Tapi kami percaya tetap dalam kendali Tuhan. Karena itu kami menyerahkan bangsa kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri. Tuhan jauhkan dari semua hal yang tidak baik Tuhan. Berikan hikmat mereka. Berikan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka mengambil keputusan kebijakan bukan berdasarkan keinginan mereka, tapi demi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus buat pemerintahan daerah, bahkan sampai yang terendah. Sekali lagi Tuhan, mereka di luar kendali kami, tapi Tuhan tetap pegang kendali atas pemerintahan bangsa kami. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Biar mereka juga punya roh takut akan Tuhan. Berikan kebijaksanaan Tuhan. Berikan Tuhan rasa keadilan Tuhan atas bangsa kami, atas pejabat-pejabat. Bahkan Tuhan kami berdoa buat kota di mana kami tinggal. Karena kami percaya kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Kami memberkati kota Surabaya di mana kami tinggal. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas kota ini Tuhan. Dan biarlah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dijauhkan dari kerusuhan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana-bencana alam Tuhan, dijauhkan dari semua hal yang tidak baik. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah penyertaan Tuhan mulai malam hari ini sepanjang tahun akan kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami teringat juga dengan Ibu Gembala bersama keluarga yang ada dimanapun hari ini berada. Tuhan juga menolong mereka, Tuhan juga menjaga mereka, Tuhan juga melindungi mereka. Dan
kami percaya beberapa jemaat juga mungkin punya rencana keluar kota, keluar pulau setelah ibadah. Bahkan tahun yang akan datang. Tuhan menyertai, melindungi Tuhan. Pergi selamat, pulang selamat dalam anugerah Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Kumpulkan kami kembali tahun depan dalam sebuah ibadah Tuhan. Dan kami bawa korban syukur kami yang pertama untuk Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami, tanda percaya kami, dan tanda sebagai orang yang dapat dipercaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan pada malam hari ini. Worship leaders, singers, musician, operator Tuhan, semuanya, asyar, kolektan, pelayan perjamuan kudus. Berkati kami semua Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Karena itu kami percaya penyertaan-Mu akan terus menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa-doa yang sudah kami naikkan malam hari ini, kami percaya didengar dan dijawab Tuhan. Dan kami akan lihat tahun depan akan terjadi pelipat gandaan yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan Bapak Pendeta Verly pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap dalam rumah tangga beliau dan pelayanan beliau dimanapun beliau berada. Tuhan pakai lebih luar biasa. Haleluya. Kita berikan persembahan saudara, mau menerima berkat yang besar dari Tuhan seperti firman saat ini ya saudara. Kita mau jadi orang yang lebih bisa dipercaya oleh Tuhan. Dan begitu besar kasih Tuhan buat kita. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan merubah miskin dan menjadikan kaya, merendahkan dan meninggikan juga. Saya undang kita sama-sama kembali bagi berdiri. Haleluya. Bagi orang yang percaya. Kembali kami undang Bapak Pendeta Verly untuk menaikkan doa penutup dan sekalian doa berkat. Haleluya. Karena Allah menggenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, selamat menyongsong tahun yang baru. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik.
Kami sudah menyelesaikan ibadah kami dan kami tahu ibadah kami naik di hadapan Tuhan, dikuduskan dengan darah Yesus, menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu berkati seluruh kami semua yang sudah hadir, teman-teman kami yang tidak sempat hadir dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka Tuhan, untuk mereka tetap berdoa dimanapun mereka berada, mencari hadirat Tuhan dimanapun mereka berada. Karena kami tahu Tuhan, sudah begitu banyak berkat-Mu, sudah begitu banyak kebaikan-Mu, sudah begitu banyak anugerah-Mu yang sudah Engkau limpahkan bagi kami dalam sepanjang tahun ini. Dan itulah sebabnya kami masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan, yang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, detik-detik pergantian tahun ini, beberapa saat yang akan datang, kami percaya tahun boleh berganti, musim boleh berganti, keadaan boleh berganti, pemerintahan boleh berganti, tapi kasih setia Tuhan kekal selamanya menyertai hidup kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau pulang, kami mengangkat tangan kami, tanda kami percaya. Kami menengadah ke atas dan kami tidak tertunduk karena kami melihat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus, kalau Kau percaya, aminkan dengan iman-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi dalam hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang Tuhan kita Yesus akan terus menyertai hidup kita dari tahun ke tahun, dari musim ke musim. Dia setia menolong, membuka jalan, memelihara, memberkati hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan yang sekali lagi yang percaya sama-sama serukan, amin. Tuhan Yesus memberkati.